Untuk di tahun ini itu menurutku sudah masuk masa stabil yang rendah ya. Stabil yang rendah gimana? Di tahun lalu itu aku lihat, nggak tahu yang bisa lebih murah apa nggak. Terakhir aku lihat harga di iguana tuh 75.000. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku akan membahas prediksi harga iguana yang akan terjadi di bulan November Desember akhir tahun ya. Jadi kan untuk info buat kalian yang belum tahu, mungkin iguana tuh setahun sekali dia beranaknya, bertelur terus menetas. Terus setahun sekali dan netasnya tuh rata-rata di akhir tahun, bulan November Desember lah ya. Januari mentok gitu. Itu mereka menetas guys. Nah, hari ini aku akan memprediksi dari tahun ke tahun kan harga iguana itu kan semakin turun ya. Nah, hari ini aku mau prediksi guys untuk 2023. Bentar aku masuk dulu, tidak kepanasan guys. Awas kakimu. 2023 itu iguana akan berada di harga berapa ya? Iguana sendiri dari tahun 2000, aku seingatku 2017 itu dia masih di angka 250.000 itu paling murah ya, atau 350 ya, masih 350 kayaknya. 2017 ke bawah. Nah, setelah 2017 ke atas iguana tuh harganya semakin turun itu tadi ya. Jadi semakin kesini, duel iguana semakin turun, tidak dipungkiri memang harganya semakin turun guys di pasaran ya. Di sini enggak, di Zilla World enggak. Kita tapi nggak akan bahas itu, kita akan bahas secara keseluruhan saja guys, karena apa ya, memang logikanya hukum pasar aja ya, barang semakin banyak dia akan semakin turun guys. Tapi untungnya iguana ini, untungnya ya, dia tuh pertama bertelur dan menetasnya tuh setahun sekali guys, jadi akan butuh waktu untuk istilahnya apa ya, ada banyak lagi gitu iguana ya. Coba bayangin iguana kalau nelurnya kayak gecko itu sebulan bisa beberapa kali, bisa beberapa clutch kayak breeder dragon ya, kawinnya sekali, kayak kura-kura juga kawinnya sekali, bertelurnya berkali-kali. Untungnya iguana ini tidak begitu, mereka kawin sekali ya, bertelurnya cuman sekali guys, nggak beberapa kali. Walaupun ada beberapa kasus aku pernah lihat di forum itu kawinnya cuma sekali, bertelurnya 2 kali atau 3 kali gitu, nggak tahu tuh kasus lain itu ya pokoknya. Tapi secara umum iguana itu dia kawinnya sekali, bertelur sekali, dan menetas di akhir tahun guys, kayak gitu. Untungnya ya, bayangin kalau kayak gecko tadi ya, bisa semakin hancur apa iguana ya, yang kayak gini setahun sekali aja harganya semakin turun. Coba aku pengen tahu pikiran kalian kenapa harga iguana turun, selain stoknya yang membludak di pasaran ya, karena itu udah pasti kalau stoknya, nggak cuma iguana ya, stok apapun itu, hewan apapun, kalau misalnya dia di pasaran itu udah terlalu banyak, pasti penjual akan berlomba-lomba membanting harga supaya cepat laku ya, biar muter, biar cepat gitu cuy. Tapi aku sebagai breeder sendiri mencoba untuk tidak menghancurkan harganya dengan cara, yaitu tadi pertama kualitas, dan kedua selective breed. Terus kalian bisa tahu induknya yang mana, seperti apa, nanti anakannya seperti apa. Terus kalian bisa konsultasi juga di sini. Selama kalian beli, konsultasi gratis free ya guys, seumur hidup, sampai iguananya jumbo kayak gini juga konsultasi free cuy. Nah gitu, jadi untuk yang di luar sana, semangatlah kalian breeding iguana, karena aku percaya iguana ini masih ada harapan ya. Bisa dilihat dari selective breed tadi, terus dari kualitas. Memang sampai saat ini banyak yang jual juga selective breed guys, kayak bahkan ada yang dikasih nama, di follow-in aku sama si Bimbo. Habis nyelam kamu. Bahkan ada yang dikasih nama ya, jadi untuk menaikkan untuk menaikkan harga di pasaran sana. Jadi misalnya aku ternak selective breed itu kepala putih sama kepala putih, kayak aku jabrik nih ya, kalian lihat sendiri kan fisiknya, secara fisik dia kayak gini nih, kepalanya putih, yang di pasaran disebut Colombia gitu. Ya udah aku kawinin sama yang betina kepalanya putih juga. Nah, nanti keluarnya keluarnya anakannya ini akan kepala putih juga, badannya sebesar si jabrik, si betina kan juga besar tuh. Jadi nanti punya genetik jumbo gitu ya cuy. Dan spike-nya juga nanti yang bagus, warnanya juga yang bagus, dan lain-lain lah ya, banyak faktor cuy. Nah, di situ yang bikin
harga iguana itu masih terselamatkan ya. Coba kalau sama rata kayak apa ya, misalnya sama rata ya, kayak kura-kura air lah misalnya. Kura-kura air aja masih bisa diselamatkan dengan warna biasanya. Warna misalnya ada merah yang sudah mulai banjir nih. Dia warna yang merah bener-bener orange merah bagus, nggak bakal dijual harga yang jelek ya, yang nggak merah lah intinya ya. Itu berlaku semua hewan sepertinya cuy. Jadi ya itulah intinya masih terselamatkan cuy. Jadi buat yang nonton atau penjual atau pemelihara atau hobis, tetap semangat pelihara iguana. Dan iguana ini masih apa ya, kalau menurutku masih salah satu reptil terlaris yang ada di pasaran. Kalau menurut aku lihat survei-survei dimanapun itu, kalau reptil kadal ya terutama itu untuk pemula itu biasanya dia carinya iguana dulu guys. Iguana terus gecko. Gecko tuh kebanyakan orang di luar sana kalau aku lihat di forum-forum di mana-mana tuh dari awam masuk ke gecko tuh kayak geli karena mirip cicak, mirip tokek gitu. Tapi ya juga ada beberapa orang yang pingin gitu ya, lucu, nganggapnya lucu gitu coy. Ada yang iguana juga geli juga ada karena sisik-sisiknya gitu. Terus akhirnya peliharanya ular, enggak ya? Malah gila. Ular tuh udah paling terakhir guys. Ular tuh udah di stigma di masyarakat udah kacau lah, udah parah. Nggak tahu tuh cara breeder ular. Semangat untuk mengenalkan ke masyarakat umum awam yang baru mulai mau main reptil itu untuk pelihara ular tuh agak susah kalau menurutku. Stigma udah dari dulu ya, lihat ular pasti berbisa langsung dibunuh, udah kayak gitu udah susah dirubah. Dan ya mudah-mudahan saja bisa ya cuy. Aku yang iguana aja masih agak kesusahan di orang pemula ya, biasanya awam tuh ya, biasanya takut digigit atau dicakar atau disabet. Padahal mereka ini ya tetap bisa, mereka nyabet, nyakar, gigit itu tuh bisa. Cuman iguana tuh ada yang jinak, udah pernah aku bahas lah di vlog lainnya guys. Iguana tuh bisa jinak dan bisa dipanggil, bahkan bisa disuapin gitu coy. Tapi kalau kalian masih jijik atau masih geli ya berarti kalian pelihara yang lain saja. Jangan dipaksa. Biasanya memang reptil ini itu ya, aku udah bilang dulu tuh, memang untuk tidak semua kalangan ya, kalangan pet lovers, pemelihara hewan piaraan ini exotic animals ya maksudnya. Jadi hewan yang eksotik yang beda daripada apa, hewan yang didomestifikasi ya cuy. Anjing, kucing kan biasa ya, kayak burung, siapa mana, kucing, anjing, burung, orang melihara kan ikan, koi, bahan bosen guys. Nah orang yang suka tantangan biasanya ke reptil. Untuk di tahun ini itu menurutku sudah masuk masa stabil yang rendah ya. Stabil yang rendah gimana? Di tahun lalu itu aku lihat, nggak tahu ada yang bisa lebih murah apa enggak. Terakhir aku lihat harga di iguana tuh 75.000. Itu reseller ya guys. Jadi 75.000 tuh per 10 ekor. Jadi 75 kali 10 lagi gitu guys. Jadi super murah ya. 750.000 dapat 10 ekor. Itu yang aku lihat, yang belum aku tahu, nggak tahu tuh di balik layar atau gimana. Mungkin ada yang di bawah itu juga. Nah tapi harganya segitu guys. Yang paling murah tuh pasti iguana green, El Salvador, koloni, buluk biasanya, yang apa, awut-awutan yang banyak banget kayak bunglon itu ya guys. Itu harganya paling di tahun ini aku prediksi sih harga rata-rata yang banyak di pasaran dijual itu mungkin 150.000 guys. Bisa 100.000, bisa di bawahnya. Itu ambil seekor, bayangin. Kalau tahun lalu itu kan tadi aku bilang 75.000 tuh per 10 ekor. Bahkan mungkin ada yang ecer ya, 75.000 dapat 1 ekor, ada bisa kayaknya. Gak tahu. Yang tahun ini kayaknya sih 150.000 ecernya. Nanti resellnya atau beli banyaknya lah, kulaannya guys, itu bisa lebih murah lagi ya. Kayak gitu guys. Nah itu harga green. Jadi di 150.000 rupiah itu nanti pada rebutan. Tapi itu di pasaran ya, sekali lagi. Di Silaward tidak jual yang segitu. Silaward masih mementingkan keselamatan iguana di sini, yaitu pakan mereka ya masih bayar. Kecuali besok aku udah gratis ya. Besok kalau sudah pakannya kita swasembada pangan, nah itu mau tak lepasin. Enggak ya guys. Nanti pokoknya kalau sudah apa namanya, musim tetas, itu iguana di sini akan aku tetap hargai paling murah tuh 250.000 guys. Green baby umur kurang lebih 2 mingguan ya. Pokoknya udah siap makan, sudah aku lihat-lihat sudah aman di apa, adopsi orang, baru aku jual. Udah makan sendiri, yang jelas udah makan sendiri, terus aku jual itu paling murah 250.000. Nanti di red di 350.000 tuh keluar netes ya 2 minggu. Ya itu sama aja. Pokoknya udah
Pokoknya yang iguana yang aku jual di sini, yang udah aku iklanin di Instagram zilaword_real itu pasti sudah makan, sudah sehat, sudah layak dipelihara lah intinya. Itu 350.000 untuk red. Albino nanti aku masih di 1,5 juta rupiah guys, di Zilaword ya, ini disclaimer di Zilaword. Nah kayak gitu guys, jadi albino masih di 1,5, red albino nanti tentatif ya 2,5 mungkin atau 2, nanti tergantung warna juga, kualitas kembali lagi. Yang minus akan murah, yang mulus bagus warnanya akan tinggi harganya guys, seperti itu. Jadi untuk menjaga harga iguana yang memang hancur di pasaran, aku tidak tutup mata ya, memang hancur di pasaran, cuman aku memang di sini menjaga itu tadi, dua faktor tadi ya, selective breed sama kualitas, dan menjaga indukan-indukan yang ada di sini tetap ceto guys, kayak jabrik ada namanya, T-Rex ada namanya juga, jadi nanti label-labelnya itu anakannya jelas gitu loh, ini anakannya siapa, anakannya siapa, anakannya siapa gitu. Begitu aku, dengan cara itulah aku menjaga harganya guys. Buat breeder-breeder di luar sana juga, hak-hak mereka juga mau jual murah juga nggak masalah. Saya juga tidak apa ya, nggak masalah lah mau jual murah di sana, mau 50 ribuan juga oke. Malah ada baiknya guys orang jual murah iguana nih. Jadi penghobi iguana akan jadi semakin banyak. Orang yang mau coba-coba dulu, mau beli murah-murah dulu, bisa beli yang 50 ribuan, yang 100 ribuan, yang murah-murah lah pokoknya, untuk dicoba-coba dulu. Karena apa ya, iguana ini kalau prediksiku di 5 tahun 10 tahun lagi, kalau masih seperti ini tuh masih kayak ada orang yang pelihara iguana terus lepas dan nggak ketangkep. Itu kalau di kira-kira dengan breeder-breeder atau peternak-peternak di Indonesia sekarang yang banyak juga, bayangin breeder ada satu kota ada 3 aja, satu breeder ngelepas, nggak sengaja lepas atau nggak sengaja lepas lah ya, masa dilepas nggak sengaja lepas kayak 3-5 ekor udah berapa tuh, misalnya 5 ekor udah 15, itu baru di satu kota, apa satu kabupaten atau satu desa lah misalnya guys. Kayak gitu dikalikan se-Indonesia guys. Dan dia nih, iguana ini adaptif banget ya, dia lepas gitu bisa bertahan. Sudah banyak yang mengalami dan menemukan juga iguana. Aku bahkan kemarin lihat, bukan lihat di DM apa di mana itu ya, lupa deh, di komen YouTube aja DM gitu, bang aku nemu iguana di hutan barusan. Banyak yang DM kayak gitu. Terus aku lihat fotonya ternyata bunglon guys. Terus aku kemarin bilang mungkin bunglon, aku bilang gitu kan. Terus dikasih fotonya, you know what, iguana segini ditali raffia dan kelihatannya memang matanya galak, jadi bukan settingan gitulah, jadi asli dia kayaknya nemu di hutan kayak gitu, ditali dan di dalam rumah gitu ya, gitu guys. Dan itu seminggu aku dapat laporan kayak gitu. Bulan ini udah sampai 3 atau 4 gitu ya, 4 DM, 4 orang yang berbeda. Kan serem ya cuy. Berarti artinya mereka ini adaptif banget, dan siapa tahu itu iguana yang ditangkap itu memang lepasan dari kecil dan bertumbuh besar di alam kayak gitu, bisa aja cuy, kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih tidak ya. Jika iya pun ya sudahlah, channel Zilaword akan berubah jadi apa namanya, iguana man. Jadi kita bawa senapan, kita tembak-tembak iguana, kita masak iguana rica-rica kayak gitu guys. Pasti enak rasanya. Kalau penasaran rasa iguana, katanya kayak ayam guys. Ada yang pernah nyoba nggak? Aku juga penasaran sih sebenarnya. Tapi gimana masaknya? Besok lah kalau ada yang ini ya. Tapi aku nggak akan bunuh satu untuk dimakan ya. Paling mati barusan gitu, terus kita masak. Nanti cari-cari di Google ininya, bahan apa, bumbu-bumbunya. Yaudah guys, kayaknya gitu dulu ya selamitan siang ini tentang prediksi harga iguana. Mudah-mudahan sih masih stabil di luar sana, walaupun sudah turun, kita bisa tetap jaga kualitas, dan banyak seller breeder juga yang menjaga kualitas dengan itu tadi ya. Jadi aman, iguana tetap mantap. Gitu gitu dulu guys. Thank you. Subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang ingin tahu price list iguana yang ready hari ini, sekarang langsung WA aja di deskripsi. Thank you, bye-bye.